on, it's scary. I'm not where you left me at all. So if you don't wanna see me dancing with somebody, if you wanna believe that anything could stop me, don't show up, don't come out, don't start caring about me now. Walk away, you know how. Don't start caring about me now. Don't start now. I'm not where you left me at all. So if you don't wanna see me dancing with somebody, if you wanna believe that anything could stop me, don't show up, don't come out, don't stop caring about me now, walk away, you know how, don't stop caring about me now. Walk away. Yeah, you got that yummy, that yummy, that yummy, yummy. Yeah, you got that yummy, that yummy, that yummy, yummy. Say the word on my way. Yeah, babe, yeah, babe, yeah, babe. Any night, any day. Say the word on my way. Yeah, babe, yeah, babe, yeah, babe. In the morning or late. Say the word on my way. Bonafide stallion. Ain't no stable, no, you stay on the run. Ain't on the side, you're number one. Yeah, every time I come around, you get it done. 50-50, love the way you split it. 100 racks on me, spin it, babe. Light a match, get lit, babe. That jet set, watch the sunset, kinda. Yeah, yeah. Rolling eyes back in my head, make my toes curl, yeah, yeah. Yeah, you got that yummy, that yummy, that yummy, yummy. Yeah, you got that yummy, that yummy, that yummy, yummy. Say the word on my way. Yeah, babe, yeah, babe, yeah, babe. Any night, any day. Say the word on my way. Yeah, babe, yeah, babe, yeah, babe. In the morning or late. Say the word on my way. Standing up, keep me on the rise. Lost control of myself, I'm compromised. You're incriminating, no disguise. And you ain't never running low on supplies. 50-50, love the way you split it. 100 racks on me, spin it, babe. Light a match, get lit, babe. That jet set, watch the sunset, kinda. Yeah, yeah. Rolling eyes back in my head, make my toes curl, yeah, yeah. Yeah, you got that yummy, that yummy, that yummy, yummy. You stay flexing on me. Yeah, you got that yummy, that yummy, that yummy, yummy. Say the word on my way. Yeah, babe, yeah, babe, yeah, babe, yeah, babe. Any night, any day. Say the word on my way. Yeah, babe, yeah, babe, yeah, babe, yeah, babe. In the morning or late. Say the word on my way. Hop in the Lambo, I'm on my way. True house slippers on with a smile on my face. I'm elated that you are my lady. You got the yum, 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 yum. You got the yum, yum, yum. Whoa. Whoa. Yeah, you got that yummy, that yummy, that yummy, yummy. Yeah, you got that yummy, that yummy, that yummy, yummy. Say the word on my way. Yeah,
Wake up in the morning feeling like P. Diddy. Hey, what up, Grab girl? my glasses, I'm out the door. I'm gonna hit this city. Let's go. Before I leave, brush my teeth with a bottle of Jack. Cause when I leave for the night, I ain't coming back. I'm talking pedicure on our toes, toes. Trying on all our clothes, clothes. Boys blowing up our phones, phones. Drop top and playing our favorite CDs. Pulling up to the parties. Trying to get a little bit tipsy. Don't stop, make it pop. DJ, blow my speakers up tonight. I'ma fight till we see the sunlight. Tick tock on the clock, but the party don't stop. No. Don't stop, make it pop. DJ, blow my speakers up tonight. I'ma fight till we see the sunlight. Tick tock on the clock, but the party don't stop. No. Ain't got a care in the world, but got plenty of beer. Ain't got no money in my pocket, but I'm already here. And now the dudes are lining up, cause they hear we got swagger. But we kick 'em to the curb unless they look like Mick Jagger. I'm talking about everybody getting crunk, crunk. Boys try to touch my junk, junk. Gonna smack him if he getting too drunk, drunk. Nah, nah, we go until they kick us out, out. Or the police shut us down, down. Police shut us down, down. Po, shut us down. Don't stop, make it pop. DJ, blow my speakers up tonight. I'ma fight till we see the sunlight. Tick tock on the clock, but the party don't stop. No. Don't stop, make it pop. DJ, blow my speakers up tonight. I'ma fight till we see the sunlight. Tick tock on the clock, but the party don't stop. No. You build me up, you break me down. My heart it pounds, yeah, you got me. With my hands up, you got me now. You got that sound, yeah, you got me. You build me up, you break me down. My heart it pounds, yeah, you got me. With my hands up, put your hands up, put your hands up. Now the party don't start till I walk in. Don't stop, make it pop. DJ, blow my speakers up tonight. I'ma fight till we see the sunlight. Tick tock on the clock, but the party don't stop. No. Don't stop, make it pop. DJ, blow my speakers up tonight. I'ma fight till we see the sunlight. Tick tock on the clock, but the party don't stop. No. Sorry, I ain't got no money. I'm not trying to be funny, but I left it all at home today. You can call me what you wanna. I ain't giving you $1 this time. I ain't gonna run away. You might knock me down, you might knock me down, but I will get back up again. You can call it how you wanna. I ain't giving you $1 this time. I ain't gonna run away. This time I ain't gonna run. Not this time. Not this time.
Suicidal. Your love is suicidal. Lately I've been feeling suicidal. Your love is suicidal. I thought that we were meant to be. You took my heart and made it bleed. I gave you all my ecstasy. I know you'll be the death of me. Left lipstick on my Hennessy. Felt like you took my soul from me. You gave me all your ecstasy. I thought that we were meant to be. Your love is suicidal. For me, your love is suicidal. To me, your love is suicidal. To me, your love is suicidal. I'm sipping Hennessy. Ooh. I'm sipping Hennessy. Ooh. I don't wanna lose my conscience. Drinking all this Hennessy. Baby, you took control of me, and I got too many enemies. I knew you wanted to fuck him, cause I could tell. Check my back, now I'm in my bag, yeah. You did me bad, but I said fuck it and I ran up my back, yeah. I'm in my bag now. But you didn't even put it all on the line for me. No, oh, I'm sorry. This is the end of us. It's crazy cause my heart is dangerous. Felt like you took my soul from me. Like Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Kakak Yuria Busro selaku pemateri acara hari ini dan seluruh peserta Sadira yang kami banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul di acara Sadira keempat pada hari ini. Salawat serta salam senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Halo, selamat pagi semuanya. Pagi. Sebelumnya, perkenalkan saya Bella Claudia Pertiwi dan rekan saya Niasya Yuliani. selaku MC yang akan memandu jalannya acara dari awal hingga akhir. Saya ucapkan selamat datang di acara Sadira, Sering Himadira yang keempat. Nah, sebelum kita masuk ke acara pertama, alangkah baiknya marilah kita bersama-sama memanjatkan doa kepada Tuhan Yang Maha Esa, supaya kita semua diberi kelancaran dan juga ilmu yang bermanfaat dari acara Sadira pada hari ini. Sesuai dengan kepercayaan dan agamanya masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum masuk ke acara intinya, aku minta kepada teman-teman semua untuk dinyalakan kameranya ya. Karena aku pengen ngecek dulu nih semangat para peserta Sadira pada hari ini. Nanti ketika aku bilang semangat pagi, kalian jangan lupa kepalkan tangannya, lalu jawab pagi, pagi, pagi ya. Oke? Yuk on cam semuanya. Yuk. Oke, mari kita coba semangat pagi. Semangat. Pagi. Wah, kurang semangat nih. Semangat. Wah, kurang semangat nih. Pagi. Pagi. Baik, terima kasih. Semangat. Oke, sebelum kita masuk ke acara intinya, aku punya info nih yang pastinya akan bikin kalian lebih bersemangat lagi untuk mengikuti acara Sadira kali ini. Nah, jadi untuk acara kali ini akan ada door prize-nya loh. Wow. Oh iya, apa tuh kira-kira door prize-nya, Nis?
Nah, door Wow, prize-nya tentunya silakan, masih ya. Nah, tentunya door prize-nya masih rahasia dong. Pokoknya akan bermanfaat untuk keuangan teman-teman. Tetapi door prize-nya ini hanya berlaku bagi 2 orang yang beruntung. Nah, kira-kira siapa saja sih 2 orang yang beruntung yang nantinya akan Saya mendapatkan Kak beruntung. Nah, jadi nanti akan ada 2 kategori pemenang, yakni kategori pertama, door prize-nya ini akan didapatkan oleh penanya terbaik yang nantinya akan dipilih oleh pemateri. Jadi, simak baik-baik ya dan siapkan pertanyaan terbaik kalian. Nah, lalu untuk kategori door prize kedua, yakni untuk kalian yang membuat Instagram Story. Maka nantinya story terbaik akan terpilih untuk mendapatkan door prize-nya ya. Nah, adapun ketentuan door prize yang kedua ini ialah yang pertama, posting Instastory berupa hal apa saja yang didapatkan dari materi Sadira pada hari ini. Semenarik dan sekreatif mungkin ya. Nah, lalu wajib men-tag akun Instagram @himadiraofficial dan @yuriabusro23, serta wajib meng-keep stories tersebut selama 24 jam ya. Nah, untuk pemenang nantinya akan dipilih dan dihubungi langsung oleh pihak panitia. Wow, sangat menarik bukan? Makanya stay tune ya, dan tetap semangat mengikuti acara ini teman-teman. Oh iya nih, untuk Kak Yuria sudah bergabung. Apa kabar nih Kak? Alhamdulillah sehat. Kalau boleh tahu, mungkin kita bisa sharing sedikit kali ya sebelum masuk ke acara intinya, mengenai pengalaman kerja dan pendidikan Kakak nih Kak. Oke, nah aku bentar aku share screen dulu ya. Oh iya boleh. Oke. Oke, nah halo teman-teman, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kenalin, aku Yuria Busra. Dulu tuh aku alumni dari D3IF dulu namanya. Itu tuh di tahun 2013. Jadi aku tuh masuk tahun 2013, cuma anaknya tuh agak nakal sedikit. Jadi ya gitu-gitulah pindah-pindah kampus. Nah, terus tuh kalau pengalaman kerja nih, dulu tuh aku di 2013 tuh udah jadi creative designer. Jadi aku udah mulai desain buat 3D, augmented reality, ilustrasi, sama udah mulai tuh ke dunia UX. Nah, setelah itu tuh aku gabung tuh di Telkom Indonesia, di Telkom yang di BDV, terus tuh aku ngasah skill UX terus di sana sampai jadi lead di Telkom Indonesia di BDV. Terus tuh aku next-nya itu tuh dulu tuh aku 2017 juga bikin software studio sama digital kreatif agency. Itu tuh namanya Solusi Teknologi Kreatif, itu tuh udah berdiri dari 2017-an. Terus tuh aku dari Telkom pindah ke Bobo Box. Itu tuh kalau teman-teman tahu itu startup kapsul hotel di Bandung. Sekarang udah banyak sih. Nah, terus tuh aku jadi lead UI UX di sana, terus tuh aku balik lagi ke Telkom, jadi UX manager di Telkom Partner Network, itu juga anak perusahaan Telkom. Terus tuh 2020 aku diriin startup baru namanya Productzilla Academy. Nah, kayak gitu sih singkatnya. Wah, menarik sekali ya teman-teman, ternyata pengalaman Kak Yuria ini. Semoga nantinya bisa menjadi motivasi teman-teman nih untuk kedepannya. Oke, mungkin untuk mempersingkat waktu, mari kita masuk ke acara inti, yakni penyampaian materi mengenai UI UX from zero to hero yang akan dipandu oleh Kak Yuria sendiri. Kepada Kak Yuria, kami persilahkan. Oke, nah jadi kita hari ini bakal ngebahas beberapa hal. Mungkin aku lebih banyak bakal cerita biar alurnya itu lebih menyenangkan ya, biar nggak kayak teman-teman belajar di kampus. Jadi itu biar ada bedanya lah. Nah, ini nih aku kebanyakan tuh cuma cerita pengalaman sama beberapa ilmu yang aku ambil dari luar, dari Google Silicon Valley Product. Nah, ke hari ini tuh kita bakal belajar basicnya dulu nih, biar teman-teman tahu dulu nih apa UI dan UX itu. Nah, itu 2 hal yang berbeda. Nah, hari ini kita bakal bahas tentang introduction-nya, scope, sampai tools. Nah, jadi yang kita bahas itu ada 7 poin. Apa itu UI dan UX, sejarah UX, kenapa UX itu penting, cakupan UI dan UX, bidang kerja di industri UX, opportunity, dan start. How to start-nya. Oh ya, nanti kalau misalnya aku kecepatan kasih tahu aja ya. Oke, nah. Maaf Kak. Ya. Slide-nya nggak jalan. Masih di Hui Art di Productzilla Academy. Wow, bentar. Nggak jalan ya? Kalau sekarang udah jalan belum?
Belum, Kak. Belum, Kak. Wait. Kalau sekarang? Masih di produk Masih Zila. belum, Kak. Sebentar. Sebentar ya, aku takutnya dari PC aku ya. Bentar ya. Iya. Ya, Kak. Sudah ada, Kak. Oke, sorry. Nah, aku lanjut lagi yang tadi. Jadi kita hari ini bakal ngebahas 7 poin, apa itu UI dan UX, sejarah dari UX, kenapa UX itu penting, cakupan UI dan UX, bidang kerjanya, lalu nanti itu ada opportunity-nya, dan bagaimana sih memulai UX itu nanti. Nah, kita mulai dulu yang pertama. Apa sih itu UX itu apa sih? Kayaknya sekarang nih sering banget keluar gitu kata-kata itu. Nah, kita bagi dulu nih, kan user experience tuh, itu kan dibagi dua. Nah, pertama tuh udah user. User ini nih artinya itu pengguna layanan, produk maupun jasa. Jadi ketika teman-teman misalnya nih teman-teman pakai gayung buat mandi misalnya tuh. Nah, teman-teman tuh jadi user si gayung, user dari pabrik gayung itu. Nah, kalau teman-teman pakai HP nih, teman-teman tuh pengguna atau pelanggan atau pengguna dari si HP teman-teman tadi itu. Nah, intinya user itu tuh dia pengguna maupun pengguna suatu produk, layanan ataupun jasa. Terus tuh ada kata kedua, itu tuh experience. Nah, experience itu pengalaman. Jadi selama teman-teman tuh misalnya teman-teman nih pakai gayung tadi, pengalamannya gimana? Mudah digunakan kah? Sulit digunakan? Atau misalnya membingungkan cara menggunakannya gimana gitu? Atau enggak intuitif gitu. Nah, itu tuh masuknya ke pengalaman. Jadi kalau digabungin, user experience itu adalah segala sesuatu yang dapat dirasakan, dilalui, dan dialami oleh si user tadi. Nah, itu sih singkatnya UX itu. Lanjut. Nah, terus tuh ada nih, yang orang tuh sering banget yang bingung nih antara UI dan UX. Mereka tuh sering nyatuin UI atau garis miring UX itu, padahal itu dua hal yang berbeda gitu. Nah, sama ada kata user, itu tuh pengguna layanan, produk maupun jasa, lalu tuh ada interface, antar muka. Nah, kalau digabungin itu tuh user interface kan. Nah, user interface tuh segala sesuatu yang dapat dilihat atau terlihat oleh user. User interface bisa dikatakan sebagai wajah atau tampilan dari sebuah produk. Nah, UI ini nih, kalau UX tadi kan pengalaman teman-teman tuh. Nah, kalau misalnya UI ini, itu tuh lebih ke arah layarnya. Misalnya teman-teman lihat, teman-teman bisa lihat misalnya stiker dari gayung tadi. Nah, itu tuh UI-nya. Warna gayung tadi itu UI-nya. Nah, kayak gitu sih. Jadi UI itu lebih apa yang bisa kita lihat gitu. Nah, misalnya teman-teman ada juga nih aplikasi di HP. Nah, pengalaman teman-teman menggunakan aplikasi itu lemot misalnya, atau tampilannya bikin sakit mata. Nah, itu tuh UX experience. Tapi kalau misalnya user interface-nya itu, ya halamannya itu tombol warnanya apa, tipografinya kayak gimana. Nah, itu tuh user interface. Kayak gitu sih. Oke. Nah, untuk penjelasan singkat tentang UI dan UX ini ada pertanyaan dulu nggak kira-kira? Halo? Kita nanti untuk pertanyaan akan diadakan sesi tanya jawab. Oke, di sip. akhir. Nah, next kita masuk ke sejarah UX. Nah, kebanyakan orang nih yang lemah saat ini, kan aku juga punya namanya Product Academy, sama kan biasanya bantu ngajar juga di kampus-kampus. Nah, kebanyakan dari orang yang belajar UI maupun UX, mereka tuh nggak pernah belajar fundamentalnya ataupun sejarah dari UX-nya. Nah, di sini kita bakal bahas sedikit sejarah singkat UX. Nah,
UX atau user experience itu pertama kali dikenalkan istilahnya oleh Don Norman, psikologi kognitif pada tahun 1993. Nah, si Don Norman ini pokoknya yang bikin terkenal UX ini Don Norman, dia yang bikin label user experience. Terus tuh tapi prinsip-prinsip UX itu tuh sebenarnya udah ada tuh sejak 6.000 tahun yang lalu, dikenal dalam peradaban Cina kuno, mulai diterapkannya praktik tata letak atau Feng Shui. Nah, para praktisi Feng Shui itu percaya kalau pengaturan ruang kayak bagaimana posisi furniture, warna furniture-nya sampai itu tuh bisa ningkatin keberuntungan kita atau meningkatkan kesehatan maupun kualitas hidup kita gitu. Nah, gitu sejarah singkatnya. Jadi sebenarnya UX ini tuh udah ada jauh banget sebelum teknologi ada mungkin ya, teknologi modern zaman sekarang. Nah, terus ini ilustrasi yang tadi sampai sekarang tuh penggunaan Feng Shui di Skyline di dunia nyata tuh sampai sekarang aja Feng Shui itu masih dipercaya gitu. Nah, di Hong Kong kalau teman-teman googling di Skyline-nya itu rata-rata mereka tuh bikin ngerancang gedung, mereka tuh bikin lubang di tengahnya gitu. Nah, secara Feng Shui itu tuh buat nambahin keberuntungan atau menghindari kesialan, tapi secara UX itu tuh dipandangnya biar gedung itu nggak bisa ngurangin tekanan udara di gedung yang tadi itu. Kayak gitu sih. Nah, terus tuh ada nih pertanyaan nih yang sering banget orang awam tuh biasanya nanya, kenapa sih UX itu penting gitu? Apa sih ngaruhnya UX ini gitu? Nah, ada sebenarnya lebih dari 6 poin, tapi 6 poin yang biasanya paling sering disebutin itu tuh kenapa UX itu penting. Pertama tuh penggunaan ya gimana dengan adanya UX, pengguna tuh bakal lebih nyaman saat menggunakan produk, mau itu produk digital maupun produk fisik. Nah, terus tuh yang kedua bisa menghemat waktu proses pembuatan produk. Nah, kalau zaman dulu tuh sebelum ada UX, orang tuh bikin satu produk tuh mungkin bisa buat merancang produk itu tuh mungkin bisa habis 1 tahun. Dengan ada UX mungkin cuma sekitar 1 bulan, 2 bulan, atau mungkin seminggu 2 minggu. Jadi menghemat waktu banget gitu. Terus tuh ada yang ketiga, memudahkan pengembangan produk. Nah, memudahkan pengembangan produk ini misalnya nih di produk digital. Nah, ketika misalnya teman-teman nih lagi bikin aplikasi misalnya, nah nanti itu teman-teman kan udah bikin nih aplikasinya, tapi ternyata tampilan teman-teman tuh kurang bagus. Nah, dengan adanya UX ini teman-teman bisa riset dan bisa iterasi lebih cepat. Kayak gitu sih. Terus poin keempat, mengetahui apa yang dibutuhkan oleh pengguna. Nah, UX ini ada satu role di UX namanya itu UX researcher. Nah, dia nih kerjaannya sehari-hari, day to day kerjaannya itu dia tuh lebih banyak nyari apa sih yang dibutuhkan oleh user, apa sih problemnya user, apa sih pain problemnya, gimana sih meningkatkan kepuasan pengguna gitu. Nah, jadi nanti tuh ada UX researcher tuh yang untuk mengetahui apa yang dibutuhkan oleh pengguna atau user. Terus tuh yang kelima, menciptakan produk yang berkesan bagi penggunanya. Nah, UX ini juga memastikan teman-teman tiap kali pakai aplikasi atau teman-teman main game, yang pasti itu teman-teman harus berkesan gitu. Nah, contoh ini mungkin yang sering dimanfaatin oleh perusahaan biasanya, teman-teman pernah nggak lihat misalnya nih teman-teman tuh punya teman tuh edik banget main game. Nah, kalau misal di UX itu yang merancang orang edik main game itu sebenarnya orang-orang UX nih biasanya. Mereka bikin yang namanya gamification. Nah, itu tuh kalau gamification itu rank. Jadi kalau teman-teman main game tuh ada rank kayak gitu tuh. Nah, akhirnya kan user ini jadi edik tuh. Jadi main terus biar ranknya naik. Nah, ketika mereka tuh dapat kepuasan, mereka tuh dapat kalau di cairan otak tuh ada dopamin. Ketika mereka dapat dopamin, mereka bakal edik kayak gitu terus. Nah, itu yang bikin orang edik tuh sebenarnya UX ini nih, si user experience. Nah, terus tuh yang keenam bisa menghemat biaya pembuatan produk. Nah, kataku tadi sebelum zaman dulu, sebelum metode UX dikenal banget, itu tuh pembuatan produk tuh mungkin bisa habis 1 tahun atau 2 tahun dan kemungkinan produk itu gagal juga gitu, dan iterasinya mungkin habis lagi setahun 2 tahun lagi yang versi 2-nya. Nah, dengan adanya UX ini kita tuh bisa mencegah kegagalan lebih awal, atau misalnya kita tuh bisa mencegah nggak ada kegagalan dari awal sama sekali gitu. Nah, itu kelebihannya UX, soalnya kita bisa di riset segala sesuatu tuh dari awal. Next. Nah, cakupan UI dan UX. Nah, ada yang bertanya, Mas, lebih penting mana sih UI atau UX gitu? Sebenarnya dua-duanya penting, tapi cakupan itu sebenarnya UI ini bagian dari UX. Nah, jadi UX tuh dia banyak banget, bagiannya user experience tuh banyak banget. Ketika teman-teman misalnya pakai aplikasi nih, sebut aja Tokopedia atau Bukalapak, teman-teman tuh kan lihat tuh yang namanya
pas teman-teman pengalaman pengguna teman-teman itu kan teman-teman lihat tuh aplikasinya ada logonya, ada ikonnya, ada ilustrasinya, ada tulisannya, fontnya, sampai nanti tuh alur cara bayarnya. Nah, itu user experience tuh. Tapi di pengalaman teman-teman menggunakan aplikasi tadi, ada tuh desain-desainnya. Mau ikonnya, tipografinya, warnanya, layoutnya, sampai branding, itu bagian UI. Jadi kalau ada orang bertanya, Mas, lebih penting UI atau UX? Keduanya penting. Soalnya sama kalau teman-teman nih beli buku, teman-teman tuh tertarik pertama kali pasti pas lihat sampulnya kan. Nah, tapi yang bikin teman-teman bertahan atau tetap baca buku itu sampai akhir itu tuh karena experience-nya, karena pengalamannya. Nah, karena isinya gitu. Nah, anggap aja lah nih, kalau misalnya contoh lain nih, gara-gara nih masih muda-muda nih, pacaran nih misalnya nih, teman-teman kan pertama kali lihat, wah, ini orang ganteng nih, cantik nih gitu kan. Tapi yang bikin teman-teman bertahan itu kan UI-nya tuh, itu kan UI-nya. Nah, yang bikin teman-teman bertahan tetap sama orang itu kan UX-nya tuh, pengalamannya. Wah, ternyata orangnya jahat atau apa gitu. Nah, kayak gitu sih analoginya gitu. Nah, kita lanjut. Tools yang biasa digunakan di UI dan UX tuh ada juga yang biasanya tuh ada yang sama, ada juga satu tools yang bisa dipakai di UI maupun UX. Nah, tools yang di UI itu kebanyakan tuh kayak Figma, itu tuh alat-alat desain, Figma, ada Sketch, ada Balsamic, ada Marvel Prototype, ada InVision, Adobe XD, Adobe Illustrator gitu. Nah, kalau di UX ini ada tool-tool research atau tool prototype juga. Itu tuh ada Airtable, Marvel, Draw.io, Miro, sama Lookback namanya. Nanti teman-teman bisa cari ininya lah, aplikasinya lah, dan ini banyak banget sih tutorialnya. Nah, ini beberapa contoh aplikasi implementasi UI dan UX. Nah, teman-teman ingat ketika misalnya nih UI dan UX tuh bukan hanya di dunia digital ya. Jadi UI dan UX tuh ke semua produk, semua barang ataupun jasa yang teman-teman bisa temuin sehari-hari. Nah, di sini aku bakal kasih contoh satu, ada nama botol kecap namanya nih di Amerika, itu tuh di Indonesia nggak ada kayaknya nih, aku nggak tahu sih. Ada Heinz namanya. Nah, mereka tuh bikin saus tomat ini botol 1 dan botol 2. Nah, pada tahun botol 1 itu tuh produk pertama mereka yang merupakan botol kaca nih, yang isinya saus tomat. Secara visual tuh cantik banget, bersih gitu. Nah, gambar kedua itu tuh dibikin di 1983. Itu tuh hasil pengembangan dari produk botol pertama tadi, perusahaan mengganti material ke elastis material gitu. Nah, ini kan kenapa sih mereka tuh ganti nih, udah bagus-bagus nih dari kaca bahannya terus tiba-tiba diganti plastik. Nah, ini kita analisis dulu nih, botol pertama tuh materialnya kaca, visualnya sama botol kedua. Berarti kan yang diganti cuma materialnya doang nih. Nah, latar belakangnya perusahaan menemukan permasalahan yang dialami oleh konsumen mereka. Jadi si UX nih ada UX researcher, dia tuh cari tahu nih, kenapa konsumsi saus tomat mereka tuh berkurang ya. Nah, terus tuh akhirnya mereka dapat kesimpulan tuh, mereka tuh ternyata tahu ternyata alurnya itu si usernya itu pas menggunakan saus kecap ini mereka tuh membuka botol, ada alurnya, membuka botol, terus tuh mereka membalikkan botol, memukul bagian bawah botol untuk menuangkan saus. Nah, jadi ada susah itu. Nah, terus kita lihat lagi, sementara kalau botol yang kedua, ini kan bahannya plastik. Nah, dengan bahan plastik ini kan orang tuh tinggal squeeze gitu. Dengan tampilan sama, cuma experience-nya beda gitu. Ini kayaknya ada slide-nya kurang satu. Tapi kesimpulan gini sih, botol 1 dan botol 2 tuh tetap sama tampilannya, tapi UX-nya meningkat, user experience meningkat gitu. Jadi tampilannya sama, tapi UX-nya lebih bagus lagi karena menggunakan material elastis. Nah, dari segi bisnis itu juga bisa meningkat karena ketika bahan yang digunakan tuh bahan elastis ini dan orang tuh nge-squeeze lebih mudah menggunakan produknya, lebih sering konsumsi, akhirnya si bisnis pun juga lebih meningkat gitu penjualannya. Kayak gitu. Nah, ini untuk contoh yang produk fisik. Nah, ini contoh simpelnya produk digital. Misalnya halaman login nih. Nah, kalau nggak ada UX, itu tuh mungkin tampilan desain dari login page-nya itu tuh sebelah kiri nih. Teman-teman bisa lihat nih, udah pertama tuh readability-nya atau susah dilihat dan bikin sakit mata juga sebelah kiri. Nah, yang sebelah kanan ini lebih clean gitu. Nah, fungsinya UX tuh gimana bikin tulisan yang susah dibaca, tampilan yang bikin mata cepat lelah, nah, akhirnya lebih ringan gitu di mata kita. Nah, kayak gitu juga sih kalau di produk digital.
Nah, terus kita lanjut nih ke bidang kerja UX. Nah, sebenarnya kalau UX itu tuh bidangnya tuh luas banget. Jadi teman-teman misal nih, Mas, aku nggak bisa ngedesain. UX tuh ada namanya UX writer. Jadi kalau teman-teman hobi nulis, bikin kata-kata atau bikin konten, bikin skrip, nah teman-teman tuh bisa jadi UX writer. Ada graphic designer gitu. Kalau teman-teman suka bikin ilustrasi, tipografi, fotografi ataupun desain grafis gitu, itu juga graphic designer juga bagian dari UX. Terus tuh ada UI designer nih. Nah, UI designer nih yang paling banyak mungkin orang pikir itu tuh UX designer. Nah, itu tuh mereka tuh membuat UI atau user interface, warna, tipografi, style, grid, layouting, sampai nanti tuh biasanya mereka juga bantu buat bikin wireframe juga bareng si UX designer. Terus tuh ada juga UX designer nih. UX designer tuh dia lebih banyaknya itu bikin information architecture, itu tuh tentang gimana sih nanti ada fitur apa aja sih dalam aplikasi kita gitu. Terus kalau ini diklik kemana sih gitu. Itu ada flow namanya, terus ada wireframe juga. Terus tuh yang tadi UX writer yang aku udah jelasin, terus tuh ada UX researcher. Nah, UX researcher nih orang yang cari tahu nih, apa sih kebutuhan usernya, apa sih yang user pengen dari aplikasi kita, masalah apa sih yang dihadapi user ketika menggunakan produk kita gitu. Terus tuh ada UX engineer. Nah, UX engineer nih orang yang ketika si desainer sama writer udah bikin prototype, dia mesti nih apakah ini bisa dibikin nih dalam dunia nyata, apakah ini bisa diimplementasi ini di teknologinya gitu, atau bisa dibikin aplikasinya nggak sih gitu. Nah, itu tuh nanti ada UX engineer. Terus tuh ada role lain juga, misalnya ada kayak design manager, product manager, itu juga bagian dari user experience. Nah, kita masuk ke tahap opportunity. Nah, ini tahap yang bagus kalau menurut aku sekarang. Jadi UX opportunity nih. Nah, kebetulan nih UX nih lebih dari 7 tahun terakhir ini, UX tuh selalu masuk top 15 demanding job kalau di LinkedIn. Jadi LinkedIn ngelakuin riset dan UX ini selalu masuk pekerjaan yang paling dicari banget talentnya. Sementara jumlah pekerjaannya banyak, tapi jumlah talentnya sedikit. Jadi buat teman-teman misalnya nih yang aku kalau ngoding nggak maksimal Mas, takut ini gitu, takut nggak bisa ngoding dan lain-lain. Nah, teman-teman bisa jadi UX, teman-teman tuh bisa jadi UX writer, bisa ini. Jadi teman-teman soalnya kalau yang enaknya itu dari UX ini sekarang karena gara lagi hype, jadi opportunity tuh banyak banget. Terus tuh rata-rata salary di UX role itu, ini rata-rata salary UX role ya, bisa UX writer, engineer maupun UI designer. Di Tokopedia tuh rata-rata tuh di data Glassdoor 2020 itu tuh sekitar 16 juta, Bukalapak 11, Ice House itu tuh 16, terus tuh Mekar itu 13, freelance itu rata-rata earningnya kalau rajin ya di 99 Design, Fiverr sama Upwork itu tuh bisa dapat 8 sampai 20. Tapi kalau di dunia nyata nih, kalau misalnya teman-teman Mas, kalau misalnya di BUMN gimana Mas? BUMN aku nggak sebut merek lah. BUMN itu tuh minimal teman-teman tuh bisa bawa pulang 4 atau 5 lah kalau fresh graduate ya. Kalau misalnya teman-teman tuh di perusahaan konvensional nih, misal kayak PT bla 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 atau CV bla bla bla, itu tuh masih di angka 3 sampai 4 itu masih dapat lah buat fresh graduate. Pokoknya kalau teman-teman nanti tuh udah dapat kerja itu tuh di dunia UX itu tuh nanti teman-teman habisin aja 1 tahun tuh buat internship atau 1 tahun tuh bener-bener buat belajar ilmunya, pindah. Nah, dari sana tuh teman-teman bisa jadi junior tuh. Nah, kalau teman-teman udah nguasain banyak materinya, case study udah nguasain banyak, masalah salary itu bukan isu lagi sih kalau menurut aku. Nah, terus nih ada how to start. Gimana sih memulai karir di UX designer atau UX writer, UX apapun lah. Gimana sih cara memulainya gitu. Nah, banyak banget caranya. Nah, teman-teman tuh bisa pelajari fundamental. Jadi teman-teman tuh bisa otodidak nih, pelajari fundamentalnya. Fundamental UX-nya ada hukumnya apa, hukum UX atau UX law, ada prinsipalnya, ada prinsip apa aja sih di dalam UX itu gitu. Framework-nya, framework nih kayak kerangka kerja. Misalnya tuh kalau teman-teman pernah dengar design thinking, human computer interaction, head framework dari Google. Nah, kayak gitu-gitu. Teman-teman bisa pelajari fundamental dulu. Soalnya kalau teman-teman langsung lompat ke desain atau lompat ke writing, takutnya teman-teman tuh malah miss. Jadi kalau kata aku pelajari dulu basic-nya, fundamentalnya dulu. Kalau teman-teman udah kuasai, baru tuh mulai-mulai. Kalau nggak teman-teman bisa cari mentor juga, soalnya kebanyakan mahasiswa, kebetulan aku juga pas aku ngisi-ngisi di kampus, kebanyakan mahasiswa tuh bingung mau mulainya dari mana. Misal fundamental nih UX Law, yang dibaca tuh urutannya dari mana ke mana sih? Nah, biasanya mereka tuh bingung bagian itu. Teman-teman bisa cari mentor, terus teman-teman juga bisa baca banyak banget buku.
bisa baca buku ada judulnya Hook, atau dari bukunya Steve Krug itu Don't Make Me Think. Ada juga Design for Everyday Things. Terus tuh teman-teman nextnya tuh bisa baca artikel. Artikel tuh banyak banget, bisa blog pribadi, Medium, UX Planet, UX Collective. Itu banyak banget di luar sana artikel yang ngejelasin tentang how to become UX. Nah, terus tuh teman-teman bisa ambil sertifikasi atau bootcamp. Nah, sertifikasi atau bootcamp ini nih teman-teman bisa nih ke misalnya ke Productzilla Academy, AJN Smart, Interaction Design Foundation atau IDF, NNG Group, dan banyak lah pokoknya, atau Udemy kayak gitu juga bisa sih. Terus tuh teman-teman juga boleh nih cari juga tuh di YouTube, ada yang UX praktisi itu yang teman aku tuh Kang Boris, Boris Hasian, itu bagus banget. Terus tuh ada Productzilla Academy juga, ada Mbak Anggita Pramaswara Putri, dia tuh kalau nggak salah dari dia tuh manajer di Lion Parcel, dia juga punya YouTube kalau nggak salah. Dia tuh sering bikin streaming gitu. Terus ada NNG Group juga YouTube-nya. Itu kalau how to start-nya. Nah, aku ngarepin lebih banyak kita mungkin sekarang kayak tanya jawab sih. Aku yakin nih teman-teman pasti ya namanya penjelasan sekilas kayak gini pasti banyak banget pertanyaan sih. Aku prefer teman-teman tuh tanya aja, kita lebih banyak diskusi. Kayak gitu. Nah, Just in case teman-teman mau kontak aku atau mau tanya-tanya nanti bisa ke sini. Ada LinkedIn aku, Yuda Busra, email yudabusra95, solusi teknologi kreatif sama Productzilla Academy. Kayak gitu. Oke, thank you. Wah, gimana nih materinya? Pasti sangat menambah ilmu dan juga wawasan, bukan? Iya dong, pastinya. Nah, bagi peserta yang ingin bertanya, maka kami persilahkan untuk raise hand terlebih dahulu, lalu menyebutkan nama dan juga pertanyaannya ya. Sekali lagi, untuk pertanyaan terbaik, maka akan terpilih untuk mendapatkan door prize-nya ya. Oh iya nih, sebelumnya diingatkan kembali ya, bagi yang belum mengaktifkan kameranya, dimohon untuk mengaktifkan kameranya. Dan diingatkan juga nih, nanti di akhir acara jangan dulu pada keluar ya, dikarenakan akan ada link absensi sebagai tanda kalian telah mengikuti acara Sadira pada hari ini. Gimana nih, apakah ada yang mau bertanya? Jika ada yang ingin bertanya, maka kami persilahkan untuk raise hand terlebih dahulu. Iya nih, ayo yang nanya. Mungkin sambil nunggu yang lain, saya sendiri mau nanya nih Kak, kalau misalnya di perusahaan atau startup itu sendiri, kalau untuk mendesain sesuatu itu, apakah ada standar desain tersendiri atau desain suatu produk dari aplikasi itu diserahkan kepada desainernya itu sendiri? Nah, kalau itu sebenarnya agak kompleks. Nah, tapi aku ceritain mungkin simple ya. Jadi kalau di startup, contoh misalnya di Bobobox atau di startup lainnya aku kan juga kreatif designer juga. Kalau misalnya aku ikut tender, biasanya tuh kalau desain aplikasi itu kita ngelakuin riset dulu. Jadi misalnya nih nanti CEO-nya bikin namanya ada product vision. Habis itu tuh nanti mereka cerita nih, mereka tuh pengen bikin aplikasi kayak gimana sih? Mereka tuh brandnya tuh pengen dipandang kayak gimana sih? Nah, dari sana tuh nanti kita riset tuh, mulai riset nanti itu terus mulai dari UX researcher riset, habis itu nanti tuh dia bikin ada namanya framework atau kerangka kerja itu namanya design thinking. Jadi itu setelah nanti researcher tuh riset, terus tuh mereka list nanti kebutuhannya apa aja, terus tuh nanti itu barulah mereka mulai itu namanya ada ideation namanya atau ideate. Nah, mulai mereka bikin prototype, habis itu setelah mereka bikin prototype, nah baru mereka uji tuh ke calon user atau calon penggunanya. Biasanya itu tuh awalnya itu memang dari riset sih. Kalau enggak nanti itu dari stakeholder atau dari petinggi di perusahaan atau petinggi di startup itu tuh ngasih task bikin aplikasi ABC, dia tuh pengen ada fitur ini itunya. Terus tuh si UX researcher mulai riset kayak gitu sih. Jadi kalau UX itu tuh semuanya basis data, jadi nggak bisa base mood. Apalagi kalau di startup tuh kadang-kadang tuh co-founder yang startup yang masih awal, mereka tuh suka bikinnya tuh base mood, jadi atau base penilaian objektif mereka. Nah, sementara kalau gunanya si UX ini buat ngasih tahu nih ke CEO atau CFO-nya atau CMO atau CPO itu tuh berdasarkan data pendapat Bapak atau pendapat Ibu salah loh gitu. Yang benar tuh yang dibutuhin user kita tuh gini loh gitu. Kayak gitu sih. Baik, terima kasih Kak atas jawabannya. Oke, mungkin yang lain ada yang ingin ditanyakan juga, boleh ya, raise hand terlebih dahulu, lalu menyebutkan nama. Atau kalau mungkin ada kendala dengan mikrofonnya, boleh ditulis di kolom chat. Boleh untuk Khairul? Ya, makasih sebelumnya.
Ini saya mau, oke bisa ternyata. Mau nanya nih Kak. Ya. Bentar Kak, tadi saya sudah catat sih ada beberapa saya mau tanyakan. Oke. Kalau boleh tahu ini pertanyaannya maksimal berapa ya? Soalnya aku Nggak ada apa-apa. beberapa pertanyaan nih. Bentar ya Kak, ini Oke. tadi aku sudah catat sih tapi kok tiba-tiba keluar gitu. Ini aku scroll dulu. Kayaknya nggak nemu nih. Ya deh, yang aku ingat aja Kak ya. Oke. Kak, gimana sih ini cara nyatuin pikiran kita sebagai seorang desainer dengan front end gitu? Soalnya kan biasanya itu tiba-tiba apa namanya, ada apa namanya, masuk di sprint, sudah masuk sprint, tiba-tiba ada ini Kak, revisi gitu. Nah, Oke. terkadang ada miskomunikasi antara desainer dengan front end-nya gitu. Terus kedua, gini Kak, biasanya kan itu kalau kebetulan saya kerjanya di software house Kak, software house. Nah, software house itu kan selalu dikejar namanya deadline atau apa namanya, timeline gitu kan. Gimana kita sebagai seorang desainer apa namanya, bisa ini Kak, apa namanya, bukan desainer deh, UX researcher bisa mendapatkan data yang lebih valid gitu, sedangkan terkadang si company-nya atau stakeholder-nya itu butuhnya cepat Kak, gitu. Ada Kak apa metode yang lebih cepat gitu? Oke. Itu aja sih Kak, makasih. Oke, nah pertanyaan pertama tadi ini kayaknya ini isu yang paling sering ditanya sih ke aku biasanya ini kalau sama orang yang udah kerja, UI vs FA lah, front end. Nah tadi tuh pertanyaannya gimana sih menghindari atau misalnya nih gimana biar nggak bentrok antara FA dan UX ya? Nah, Iya benar. Nah biasanya tuh kalau tergantung sebenarnya ini nih ada banyak jawaban sih, tapi aku bisa aku coba jawab satu-satu. Salah satu caranya itu kalau di perusahaan gede, misalnya nih di startup tuh mereka ada Scrum Master, itu yang ngejaga, mastiin semua isu itu tuh atau standar-standar itu udah kejawab di awal gitu, udah di-define di awal bareng-bareng. Tapi kalau di startup atau di company yang masih baru atau masih konvensional, biasanya itu untuk nggak ada. Nah, caranya gimana nih Mas kalau yang nggak ada Scrum Master-nya? Nah, caranya itu teman-teman bisa, jadi ketika teman-teman bikin riset, ada hasil risetnya, udah ada desainnya, teman-teman tuh ajak dulu nih meeting jadi teman-teman tuh sediain waktu sekitar 1 hari untuk meeting bareng FA. Nah, nanti tuh biasanya FA itu bertahan tuh, ini susah bikinnya. Nah, teman-teman kalau sebagai UX itu, teman-teman tuh sebenarnya cari jalan tengahnya. Nah, jadi misalnya teman-teman tuh nanti list nih prioritasnya. Ketika misalnya user interface-nya tuh susah dibikin, kira-kira ini nih isunya gede nggak sih, major nggak sih? Nah, nanti tuh dibagi aja. Kalau major, impossible buat di-develop juga, berarti teman-teman harus cari nih alternatif UI-nya, kayak gitu sih. Tapi tuh kalau misalnya impact-nya kerjaannya susah dan impact-nya gede juga, dan ini bakal ngaruh gede, nah berarti itu PR si FA-nya. Jadi teman-teman tuh ketika berdebat dengan FA atau teman-teman tuh pasti bukan berdebat sih, teman-teman tuh pastiin sampein ke FA kalau itu tuh suara dari user kita, bukan dari kita pribadi gitu. Jadi ini nih desain yang udah kita buat tuh bukan dari selera kita loh gitu, itu tuh dari user kita loh gitu. Jadi kalau misalnya perusahaan kita tuh nanti bisa aplikasi kita nggak dipakai atau misalnya nanti bisnis kita turun, itu tuh tanggung jawab kita loh gitu. Nah kalau misalnya mau gitu FA tanggung jawab gitu, bercandain gitu aja. Kalau kata aku sih lebih banyak diskusi sih ya. Soalnya kebanyakan di startup tuh banyak drama politik dan lain-lain kayak gitu. Iya benar Kak. Gitu. Terus pertanyaan kedua. Nah pertanyaan kedua ini kalau timelinenya singkat, ada cara nggak buat ngakalin UX research ya? Kayak gitu ya? Iya benar. Nah, tergantung singkatnya dulu. Nah, sebenarnya kan riset itu kan UX tuh ada macam-macam tuh, ada kualitatif dan ada kuantitatif. Nah, kalau teman-teman punya waktu singkat, teman-teman tuh bisa aja sih gini. Kalau misalnya kualitatif, teman-teman tuh pasti butuh waktu agak lama. Soalnya tuh misalnya teman-teman ngelakuin yang namanya usability testing. Nah, usability testing tuh pasti ada usability testing plan dulu, ngerekrut orang dulu, bikin skenario, bikin task dan lain-lain dulu. Nah, kalau saran aku kalau misalnya waktunya singkat, teman-teman tuh pastiin dulu buat nemuin masalah. Jadi gini, ketika teman-teman nemuin masalah, teman-teman bisa pakai namanya quantitative research. Jadi nanti teman-teman tinggal cari sebanyak mungkin orang buat ngevalidasi masalah apa aja gitu. Nah, kalau misalnya kalau masalah udah ketemu, nanti baru teman-teman di saat bersamaan atau setelah masalahnya udah ditemukan, teman-teman validasi pakai kualitatif. Jadi nanti itu teman-teman sebar Google Survey misalnya,
Terus nanti dikelompokin, mana sih masalah yang paling banyak muncul gitu dari 100 user misalnya. Nah, nanti teman-teman pilih prioritasnya. Prioritas, oh ini yang paling banyak nih masalahnya di UI, di halaman ini, di proses ini, di alur ini gitu. Nah, teman-teman tuh nanti undang 5 user, 5 sesuai persona teman-teman, validasi aja. Harusnya itu bisa cepet sih. Nah, tapi kalau misalnya nggak bisa, tapi kalau misalnya kita harus redesign cepet juga nih Mas, gimana? Pakai namanya A/B testing. A/B testing. Nah, atau hallway testing. Hallway ini, jadi hallway testing itu nanti teman-teman nongkrong nih di lobby-lobby, terus tuh ada orang lewat tanyain satu-satu, lebih bagus A atau B gitu. Atau teman-teman bisa namanya A/B testing, bikin 2 prototype, suruh user atau orang yang kemungkinan bakal pakai aplikasi teman-teman buat pakai prototype teman-teman. Nah, kira-kira mereka lebih satisfied atau lebih gampang pilih aplikasi yang mana gitu. Kayak gitu sih. Oh iya, Kak. Makasih, Kak. Oke, Hairul. Ini aku kayaknya Hairul pernah lihat deh. Pernah dengar juga, kayaknya sering ke Produkzilla ya? Iya, sering banget. Keren-keren Produkzilla, Kak. Makasih. Oke, sip. Ya, terima kasih kepada Saudara Hairul. Baik, mungkin selanjutnya dari Saudara Trisna Ristanti. Oke, selamat pagi semuanya. Pagi. Sebelumnya makasih Kak buat materi yang Kakak sampaikan. Di sini saya cuma mau menanyakan 2 hal sih Kak. Oke. Untuk gimana sih, saya kan baru nih terjun ke dunia UI UX. Oke. Nah, masih awam lah untuk ininya. Bagaimana sih cara membuat sebuah UI atau UX itu, desain UI atau UX itu apa namanya, cocok gitu untuk produk yang kita ingin sampaikan. Nah, mulai dari warnanya atau tipografinya dan lain-lain. Itu bagaimana sih cara umumnya untuk meresearch itu? Dan pertanyaan kedua, metode research yang sering digunakan itu apa ya Kak? Oke. Terima kasih. Ya, sama-sama. Oke, nah ini pertanyaan juga bagus juga nih. Nah, tadi itu pertanyaan gimana sih mastiin aplikasi yang kita bikin tuh cocok atau warnanya, tipografinya, color-nya, font-nya, sampai mungkin perintilan suara, mungkin ada audio kayak gitunya, cocok sama user kita. Nah, jawabannya simple, riset. Nah, riset, tapi kalau jawabannya simple itu terlalu gampang sih. Nah, jadi teman-teman tuh bisa riset sih. Nah, tapi buat nentuinnya tuh cocok atau enggaknya gini, teman-teman tuh bisa cari, misalnya buat warna nih. Nah, buat Trisna nanti bisa misalnya nih buat warna ada color psikologi namanya. Nah, jadi misalnya nih pengennya tuh dikenal brandnya ini apa, terpercaya misalnya, bisa pakai warna biru. Nah, biru tuh itu kenapa kalau misalnya teman-teman lihat bank rata-rata biru. Soalnya itu tuh psikologi colornya itu trusted. Nah, teman-teman misalnya lihat warna kenapa misalnya lihat logo misalnya nih warna Go Green tuh hijau, aplikasi-aplikasi yang Go Green tuh hijau. Nah, itu tuh soalnya color psikologi hijau tuh dia tuh bikin kalem gitu, bikin tenang dan green gitu, kayak gitu sih. Atau misal teman-teman nih lihat kenapa banyak tempat makanan tuh merah. So itu tuh hasrat dan bikin orang pengen makan gitu. Nah, jadi kalau untuk color bisa nanti Trisna cari namanya color psikologi. Jadi sebelum mulai nih, sebelum riset, tapi coba berhipotesis dulu pakai color psikologi tadi. Untuk warna, kalau misalnya untuk font bisa ada kata-katanya itu aku lupa, bentar ya, knowledge-nya itu pokoknya kalau font tuh pastiin dulu teman-teman nih mau dipandang ini bisnisnya mau buat casual atau formal banget. Nah, teman-teman tuh nanti bisa cari tuh kata kuncinya gampang tuh. Font buat font formal, font misalnya font gotik, font gaya, kayak gitu aja. Jadi sesuai persona yang teman-teman targetin. Kalau ngejar milenial, berarti kan teman-teman fontnya santai, bisa pakai Calibri namanya, kayak gitu ada sih pengelompokannya. Nah, terus kalau misalnya untuk gimana tadi tuh biar cocok ya. Nah, cocok ini kataku tadi riset. Nah, dan banyakin riset tuh, jadi jangan mulai dulu ngedesain. Desain tuh ada tuh setelah teman-teman pastiin dulu nih alurnya, sama validasi dulu masalahnya beneran ada nggak sih. Nah, kebanyakan startup itu tuh mereka tuh langsung lompat ke prototype. Nah, mereka tuh gagalnya di sana tuh. Kebanyakan aplikasi tuh banyak langsung bikin prototype, tapi mereka nggak fokus di masalah. Sementara yang paling penting di UX itu tuh, teman-teman tuh pastiin dulu ada masalahnya. Misalnya kayak botol saus tomat tadi. Secara UI dia tuh works, barangnya works, tapi bisa diimprove. Masalahnya tuh cuma susah dikeluarin gitu, kalau botol kaca. Nah,
ketika dia diganti ke botol plastik bisa di squeeze gitu. Nah kayak gitu sih. Jadi teman-teman si UX yang mau jadi di karir UX perbanyak skill yang namanya empati sama critical thinking. Nah itu teman-teman bisa pelajari itu sih. Terus untuk metode riset yang paling banyak digunakan. Nah ini tergantung. Metode riset itu yang paling kebagi tadi yang 2 macam yang udah aku sebutin tadi. Ada qualitative research, itu tuh lebih banyak interview, cari insight dalam. Nah, kalau misalnya ada juga kuantitatif. Kuantitatif nih kayak survei, kayak teman-teman nanti ngelempar formulir, nanti orang isi atau orang kuesioner, nanti diisi banyak orang gitu. Nah, itu tuh buat ngemastiin ada nggak sih masalah ini gitu. Nah, ketika nanti itu teman-teman udah nemuin masalahnya, teman-teman bisa yang lakuin yang namanya kuantitatif. Jadi pastiin dulu masalahnya ada, baru nanti itu divalidasi dengan cara interview atau kualitatif tadi. Nah, metodenya tuh apa aja sih, Mas? Kalau misalnya kuantitatif, teman-teman bisa pakai yang namanya ya survei atau kebanyakan survei. Kalau enggak, teman-teman bisa ngelakuin yang namanya juga cut sorting sama apa itu namanya satu lagi? Hallway testing tadi juga bisa sih. Nah, kalau untuk kualitatif, teman-teman tuh bisa ngelakuin namanya usability testing. Itu tuh yang paling banyak dipakai di semua industri, di UX. Kebanyakan tuh kalau di perusahaan kayak di startup ataupun BUMN kayak waktu aku masih di Telkom, itu juga banyaknya pakai UT. Atau ada juga namanya heuristic evaluation. Itu HE. Itu sih untuk metode riset. Ya, baik. Kepada Saudari Trisna, apakah sudah terjawab? Sudah, terima kasih. Ya, baik. Terima kasih kepada Saudari Trisna atas pertanyaannya. Lalu selanjutnya dipersilakan kepada Saudara Raka untuk menyampaikan pertanyaannya. Baik, selamat siang Kak Yuria. Oh, siang Raka. Ini Raka Bali atau Raka Jakarta atau Raka mana ini? Mas, di Bandung Mas. Oh Bandung, oke. Nah, jadi kan saya ada pertanyaan. Ya. Saya pernah ikut webinar tentang bersama CEO gitu kan. Dia bilang kita ngeluncurin produk dulu secepat mungkin dengan tampilan jelek apa-apa juga, asal nanti dari situ kita dapat masukan itu. Nah, tadi kan Mas bilang di awal tadi kita harus ada step-stepnya gitu kan. Nah, saya mau tanya manakah yang diduluan kan antara kita meluncurkan produk dulu dengan UX sederhana, UI sederhana, atau kita riset dulu gitu. Soalnya kan kadang kalau bikin meluncur produk itu kan kita harus cepat, takutnya kompetitor keduluan gitu sama kompetitor gitu, Mas. Terima kasih. Oke, nah ini jawabannya bisa banyak juga. Tapi gini, kalau menurut aku ya dan pengalaman aku juga, nah kalau misalnya gini, banyak perusahaan tuh yang penting tuh yang bikin duluan kan. Nah, cuma kalau yang bikin duluan ini nih pasti dulu gede perusahaannya segede apa sih gitu. Jadi tergantung. Jadi kalau perusahaan kecil mungkin mereka pengennya duluan kalau perusahaan yang brandnya udah gede, mereka tuh pengen cepet, soalnya mereka udah tahu, mereka tuh udah punya loyal customer biasanya. Jadi ketika mereka rilis satu produk baru, orang tuh lebih gampang buat adaptasi atau udah buat akuisisi usernya lebih gampang lah gitu. Nah, tapi kalau misalnya teman-teman punya perusahaan baru mau bikin aplikasi atau perusahaan baru yang udah ada kompetitornya apalagi, nah saran aku tuh teman-teman riset dulu. Soalnya kalau misalnya teman-teman loncat gitu aja tanpa ada riset, biasanya itu teman-teman tuh nanti tuh pertama tuh salah segmen pasarnya salah. Habis itu tuh nanti tuh takutnya alur yang teman-teman bikin ternyata nggak lebih simpel dibanding kompetitor yang udah ada. Nah, atau teman-teman bikin aplikasi ini udah sebagus mungkin, teknologi secanggih mungkin, taunya sulit nih digunakan user. Jadi ketika teman-teman udah bikin aplikasinya ribet, lama developnya, akhirnya nggak kepake juga gitu. Nah, kebanyakan kayak gitu sih. Aku udah sering ngadepin di BUMN ketika aku jadi vendor mereka, banyak mereka tuh kayak masyarakat tadi bilang, mereka tuh asal pokoknya BUMN gede, teman-teman mungkin tahu lah BUMN-nya. Jadi BUMN-nya udah gede banget, cuma mereka tuh ngejar tuh asal cepet aja. Jadi bukan kualitas, tapi yang penting cepet dulu nih. Akhirnya produknya tuh mati sebelum berkembang gitu. Soalnya user ngerasa nggak butuh aplikasi ini, atau user pas pakai itu tuh udah rating 1 semua tuh. Nah, branding teman-teman ketika udah ada ratingnya udah jelek, itu tuh udah banyak defraktor namanya. Jadi di UX itu ada namanya, ada promotor, ada defraktor. Nah, nanti tuh banyak defraktor tuh, nanti word of mouth atau marketing teman-teman tuh udah jelek duluan tuh. Oh, aplikasi ini jelek, kayak gitu-gitu. Jadi
teman-teman tuh udah gagal sebelum berkembang gitu. Kalau kata aku sih, kalau teman-teman aplikasinya bukan aplikasi yang pencetus banget, saran aku riset dulu. Soalnya ketika teman-teman masuk ke pasar industri beneran, teknologi canggih nggak cukup. Kayak gitu sih. Canggih, dan kalau teman-teman ini, kalau misalnya teman-teman di perusahaan nih, pengalaman aku ya, kalau teman-teman misalnya asal cepet dulu nih, jadi dulu, terus tuh gagal, mungkin dari segi CEO atau CMO atau level C atau level head of, itu tuh nggak masalah. Tapi kalau pengalaman aku nih, itu tuh yang di bawah nangis-nangis tuh, programmer nangis, soalnya apa yang udah dia kerjain tuh tiba-tiba diganti lagi. Kayak misalnya tadi tuh yang pertanyaan pertama tuh, yang UX PSFE tadi tuh, itu tuh biasanya isu gara-gara itu. CEO pengen bikinnya cepet, beresnya cepet, sementara nanti tuh udah tahu nih ini bakal gagal. Jadi mereka tuh bikin hal yang sia-sia gitu. Nah, itu tuh mungkin mereka tuh kebanyakan nonton atau baca buku dari Silicon Valley yang fail fast, terus tuh bikin lagi yang baru gitu. Harus gagal secepat mungkin gitu. Kayaknya mereka kebanyakan itu sih. Cuma kalau misalnya teman-teman pakai real money, itu tuh jelek banget sih. Kalau kata aku ya, kalau menurut aku nih. Soalnya kalau misalnya teman-teman, yang paling penting tuh riset minimal. Jadi riset tuh sebenarnya nggak lama. Asalkan teman-teman minimal kebutuhan user terpenuhi aja. Masalah UI dan lain-lain itu bisa diubah. Tapi kalau teman-teman nggak nge-solve problem, nah di sana masalahnya. Nah, kayak gitu sih. Baik, bagaimana Saudara Raka? Apakah sudah terjawab? Tapi kan dari tadi yang Mas bilang tadi, misalkan fail fast, learn fast. Nah itu kan maksudnya dari kegagalan itu kan kita bisa iterasi lagi gitu loh Mas. Nah itu kan maksudnya berarti kalau kita meluncurkan produk dulu dengan UX sederhana itu kan nggak apa-apa berarti ya Mas? Nggak apa-apa. Kalau untuk yang baru-baru, yang early stage gitu kan. Itu kan masalah startup yang early stage itu kan terkadang kita nggak tahu risetnya nggak dalam gitu loh. Gitu. Nah, tapi yang kataku tadi, yang penting itu teman-teman nggak usah dalam banget, tapi yang penting itu udah ngejawab nih kebutuhan dasar customer atau user teman-teman. Jadi jangan asalkan teknologinya ada dulu, tapi yang penting kebutuhannya itu apa. Misalnya dia ini butuh pesan makanan dari aplikasi itu. Nah, yang penting itu dia udah bisa pesan makanan dulu aja, udah. Nggak usah ada tampilan fancy, animasi fancy dulu, nggak usah. Yang penting itu udah bisa digunakan aja dulu, udah cukup. Kayak gitu sih. Oke. Terima kasih, Mas. Oke. Baik, apakah kepada Saudara Raka, apakah sudah terjawab? Aman. Sudah, terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Lalu mungkin kita beralih dulu ke kolom chat nih ya. Di kolom chat ada yang bertanya dari Muhammad Afif Aminuddin. Katanya, izin bertanya Kak, jika kita ingin memulai karir di bagian UI, apakah harus paham tentang UX juga atau hanya di bagian yang diinginkan saja? Nah, kalau di UI, sebenarnya saran aku ya, kalau teman-teman mau mulai di UI, pastiin teman-teman paham juga minimal tuh fundamental yang kataku tadi, UX law dan lain-lain. Soalnya ketika teman-teman jadi UI designer, teman-teman tuh nggak ngedesain asal ngedesain aja. Misalnya tata letak nih, misalnya jaraknya itu, contoh teman-teman tuh ngedesain button buat aplikasi mobile. Nah, mungkin teman-teman kalau UI tanpa belajar UX, teman-teman tuh nggak tahu nih risetnya rata-rata ukuran jari manusia itu berapa sih? 40 pixel misalnya itu. Jadi teman-teman tuh harus bikin buttonnya tuh 40 pixel atau lebih besar gitu, kayak gitu. Nah, jadi kalau menurut aku, teman-teman tuh bagusnya itu belajar dulu UX, baru nanti UI-nya. Soalnya kalau desain itu tuh bisa juga berdasarkan tools dan lain-lain. Tapi kalau UX ini nih, gimana sih alasan kita bikin tombol A, warnanya B, warnanya A atau warnanya B, itu apa gitu. Jadi ketika teman-teman desain tuh pasti teman-teman tuh tahu kenapa teman-teman bikinnya kayak gini. Kenapa teman-teman tuh desainnya kayak gini, kenapa warnanya kayak gini, kenapa alur prosesnya kayak gini gitu. Nah, kenapa animasinya kayak gini. Nah, jadi saran aku ketika teman-teman mau memulai UX, UI, mau jadi UI designer, itu tuh teman-teman belajar dulu UX-nya. Nggak usah sampai detail ini ya, yang penting teman-teman belajar fundamentalnya aja, kayak hukum di UX, soalnya itu tuh psikologi sih, kayak gitu-gitu. Kebanyakan psikologi. Kayak gitu. Buat ya, Mas. mungkin untuk Saudara Afif Aminuddin, apakah sudah terjawab? Ya, baik, terima kasih. Mungkin untuk selanjutnya beralih lagi dulu kepada Saudara Brian. Boleh mungkin untuk menyampaikan pertanyaannya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya ingin bertanya, kalau tidak salah kita bisa belajar UX di produk Zilla Academy ya? Wah, mantap. Lalu teknis pembelajaran bagaimanakah? Apakah lewat video atau bagaimana? Dan satu lagi, harga course di produk Zilla Academy berapa Kak? Itu. Oke. Wah, ini tanya jualan aku nih ya. Mantap nih.
Promosi gratis. Oke, nah pertama sebelumnya Produkzilla Academy ini, jadi aku cerita mungkin dikit dulu ya. Jadi Produkzilla Academy itu perusahaan aku itu tuh kita tuh dulu tuh awalnya aku tuh sering jadi trainer di corporate BUMN. Nah, terus tuh aku jadi sering jadi pembicara di kampus-kampus. Nah, pas itu tuh aku nyadar nih, waktu aku tuh ada satu di kampus, beberapa kampus informatika atau sekarang tuh RPL ya kalau di Telkom ya. Nah, informatika itu dari 100 yang lulus, yang bisa ngoding tuh paling cuma 5 atau 6. Mungkin teman-teman bisa relate nih, mahasiswa bisa relate nih. Mungkin dalam satu kelas cuma ada yang bisa ngoding 3 orang nih di satu kelas nih ya, segituan. Nah, pas itu tuh aku mikir kan, nah kalau gini gimana caranya nih sisanya nih 27 lagi atau 20 orang lagi gitu. Nah, terus tuh aku bikin lah yang namanya aku kan bootcamp di Jerman waktu itu sama bootcamp di Amerika juga. Pas itu tuh aku lihat nih kalau di luar negeri itu rata-rata mereka tuh nggak kuliah pun mereka tuh bisa jago gitu, kayak gimana sih bisa jadi praktisi kayak gitu gimana sih gitu kan. Terus aku lihat behavior mereka, akhirnya aku tuh nyadar gini sih, kalau di Indonesia kebanyakan itu tuh kita praktisi itu tanpa pengajar, aku nggak bilang titel ya, pengajar, biasanya tuh mereka tuh nggak pernah di dunia nyatanya kayak gimana gitu. Anggap aja lah dosen-dosen gitu ya, beberapa dosen, nggak semua dosen. Mereka tuh nggak pernah di real case-nya kayak gimana. Jadi ketika yang kurang di Indonesia itu pengajarnya itu kurang menginspirasi. Jadi si siswa ini nih, kebanyakan siswa nih, apalagi tingkat akhir nih, sering banget banyak yang WA aku, email aku juga, mereka tuh nggak tahu nih beres dari kuliah ini jurusannya mau jadi apa sih gitu. Nah mereka tuh banyak yang bingung gitu tuh, apalagi yang tingkat akhir. Nah kalau teman-teman di informatika dan lain-lain tuh, UX tuh sebenarnya bisa dimulai, bisa semua jurusan gitu. Teman-teman dari psikologi bisa jadi researcher, teman-teman dari informatika jago ngoding bisa jadi engineer-nya, teman-teman yang hobi desain bisa jadi desainer gitu. Jadi alasan kenapa aku bikin Produkzilla tuh dulu gara-gara itu sih. Jadi banyak banget orang Indonesia yang apa ya, kadang-kadang dari informatika akhirnya dia tuh jadi marketing gitu. Jadi bukan di jurusannya, jadi sayang banget sih gitu talentnya. Bukan berarti marketing jelek, tapi bukan jurusannya gitu. Jadi ambil jurusan orang lain gitu. Nah, terus tadi pertanyaannya Produkzilla ini kayak gimana sih? Nah, sebelum pandemi kita tuh sebenarnya pertemuan langsung, face to face, live. Nah, terus tuh aku nyombong dikit nih. Nah, di kita tuh rata-rata tuh pembicaranya tuh dari luar negeri banyak. Misalnya kayak kalau nggak dari Facebook ada, karena dari Google juga ada. Terus tuh yang bootcamp yang kemarin ini kita tuh banyaknya dari senior vice presidennya tiket.com. Ada Yoel namanya, Mas Yoel. Itu tuh sekarang tuh dia di senior, sebelumnya dia di Bukalapak jadi vice president, sekarang tuh dia jadi senior vice president di tiket.com. Terus tuh pembicara yang lain tuh ada Mbak Anggita juga, itu tuh dia tuh senior manager di Line Parcel, Line Group. Terus tuh ada juga pembicara yang lainnya tuh siapa lagi ya? Ada dari Pahamify, ada dari Gojek juga. Nah kayak gitu-gitu sih. Jadi kalau di kita tuh bootcamp tuh bener-bener sama praktisinya banget. Dan itu tuh kalau yang sekarang yang existingnya kita tuh online, live. Jadi aku juga sering, aku mirisnya kenapa aku bikin Produkzilla juga. Dulu kan waktu ponakan aku tuh mau bikin ini juga tuh. Dia tuh mau ikut bootcamp. Cuma ternyata pas lihat bootcamp Indonesia mahal-mahal, terus banyak itu kalau nggak mix nonton video online doang. Kalau gitu sama kayak Udemy dong. Kalau Udemy kan, ini riset aku juga nih ya, riset dari 200 orang yang aku riset waktu itu di beberapa kampus, rata-rata mereka tuh beli Udemy, habis itu nonton sekitar 10 menit, beres itu udah nggak nonton lagi sama sekali, cuma beli doang, kayak gitu sih. Nah itu kenapa kalau di bootcamp aku ini lebih fokusnya live interaction, jadi nanti teman-teman, dan satu kelas tuh aku batas cuma 15 orang maksimal. Jadi nanti teman-teman tuh bisa langsung nanya ke mentor-mentornya kayak gitu. Nah, terus tuh nanti di Produkzilla ini juga kebanyakan sih kita nyalurin kerja juga. Jadi ketika teman-teman bootcamp di Produkzilla nanti tuh langsung disalurin kerja juga. Dan kebanyakan alumni Produkzilla tuh kayak itu tuh mereka tuh sebelum lulus biasanya udah dapat kerja sih. Soalnya kita tuh udah kerja sama juga sama Geek Hunter, kita tuh juga banyak kerja sama talent pool gitu sih. Jadi teman-teman yang punya skill kayak gitu tuh biasanya udah disalurin kerja sama kita, sama nanti dibimbing juga. Tapi Mas, nanti kalau misalnya aku udah dapat kerja tapi aku nggak tahu harus ngapain, sampai teman-teman jago, selagi teman-teman nggak keluar dari grup FGD dari Produkzilla, teman-teman tuh bisa tanya kerjaan teman-teman, nanti kita bantu, kayak gitu sih. Terus, nah itu sih udah kejawab ya. Oh, terus harga. Nah, harga. Kalau harga itu tuh naik terus sekarang. Nah, kemarin tuh kita tuh di Produkzilla buat entry level sampai kita salurin kerja itu sekitar 15. Cuma
beberapa bulan terakhir ini aku selalu kasih diskon sih. Kalau buat mahasiswa itu tuh diskonnya biasanya 50%, dan itu tuh aku juga kerjasama sama startup namanya Dana Cita. Jadi nanti tuh teman-teman bisa nyicil sampai 12 kali itu. Jadi itu tuh udah enak banget sih. Jadi itu tuh nggak usah ke Starbucks, nggak usah ke abnormal lah gitu. Kurang-kurangin nongkrong lah. Dan biasanya kalau saran aku sih teman-teman kalau yang hobi dan mau bikin startup, mau ikutan Indigo atau Hackathon, buat ilmunya bisa sih, dan itu tuh udah standarnya kan standar Google dan standar luar sih, Silicon Valley. Kayak gitu sih. Jadi bukan standar-standar orang yang, jadi pembicara yang di aku itu bukan orang yang baru lulus, baru keterima di Gojek, terus tuh nanti langsung jadi pembicara gitu. Rata-rata tuh levelnya tuh manajer ke atas sih yang ngisi. Kayak gitu sih, Brian. Udah kejawab, Brian? Ya, sudah. Oke. Makasih, Kak. Oke, sama-sama, Brian. Terima kasih atas pertanyaannya kepada Saudara Brian. Nah, dikarenakan waktu sesi tanya jawab sudah hampir habis dan masih banyak pertanyaan, maka boleh untuk Kak Yuria mungkin dipilih salah satu pertanyaan yang di kolom chat. Yang menurut Kak Yuria akan dijawab. Oke, nah ini ada pertanyaan pertama dari Miss Mirshal Arif. Pertanyaannya itu, Assalamualaikum Kak, saya Mirsal, mau tanya, ketika Kakak jadi seorang UI UX designer, yang paling susah tuh ide gimana, karena banyak sekarang ketika memulai membuat desain atau UI UX terhambat ide. Jadi mohon dong Kak share tips and tricks dalam mendesain UI UX. Ide. Nah, kalau ide tuh dia banyak caranya. Teman-teman ada namanya mood board. Jadi teman-teman ketika misalnya teman-teman mau bikin apa, bingung nih nggak ada ide, teman-teman tuh bisa lakuin dua hal. Bisa research. Ini kalau orang rajin banget dia research nih. Dia ngelakuin yang namanya competitive analysis. Jadi misalnya dia tuh cari nih yang aplikasi yang mirip-mirip atau alur yang mirip-mirip, yang aplikasi sejenis, dia bakal lihat dari sana beberapa aplikasi, dia bikin nanti tuh dianalisis nih. Oh, di fitur, misalnya di toko, bilang anggap aja di marketplace A, nanti tuh oh fitur yang bagus tuh ini nih, warna yang dia pakai tuh ini, size-nya segini, alurnya kayak gini. Nah, di marketplace B dia bikin lagi analisisnya kayak gitu. Nah, biasanya kalau teman-teman udah bikin analisis kayak gitu, mau analisis desainnya atau alurnya, teman-teman tuh bakal dapat inspirasi. Kalau enggak, teman-teman kalau lagi mentok banget nih, buka Dribbble atau Behance. Di sana teman-teman bisa lihat banyak banget mockup atau prototype yang bisa teman-teman curi atau copy paste edit dikit. Nah, kayak gitu tuh. Nah, kalau enggak teman-teman bisa, kalau kataku main-main keluar atau main-main keluar lah. Kalau kataku tuh kalau desain itu tuh lebih banyaknya kita tuh harus banyak, kataku tadi critical thinking sama empathize. Misalnya teman-teman nih lagi ngelamun nih pengen bikin misalnya aplikasi delivery, anggap aja aplikasi delivery printer lah, misalnya ngeprint gitu, aplikasi ngeprint. Nah, teman-teman tuh lihat misalnya, wah kebanyakan printer tuh warna putih, berarti gue bikin aplikasinya warna putih deh. Terus tuh printer tuh tintanya banyak, wah logo gue berarti merah putih, RGB lah, red, green, blue gitu, kayak gitu sih. Kalau saran aku sih teman-teman bisa ngelakuin competitor analysis atau bikin mood board, itu tuh benchmark ke banyak aplikasi yang mirip, coba analisis satu-satu, tiru, coba jiplak, nanti tuh teman-teman biasanya ada kebayang ide banyak lah. Terus tuh teman-teman bisa pakai HMW namanya, how might we. Jadi gimana sih kalau misalnya teman-teman mentok nih di bagian ide, misalnya masalah ini nggak ke-solve nih. Nah, kalau bukan di desain ya, tapi lebih ke masalah, nah teman-teman tuh bisa pakai namanya how might we. Jadi kita tuh berpikir ide gila, gimana sih cara nyelesain masalah A gitu. Misalnya teman-teman punya masalah 5, nah teman-teman tuh pakai kata-kata how might we atau bagaimana kita menyelesaikan masalah A, B, C, D, E gitu. Nah, kayak gitu sih. Pakai dua teori tadi aja kayaknya udah cukup sih buat dapetin inspirasi biasanya. Oke, Mirshal Arif kira-kira udah kejawab belum ya? Sudah nggak? Oke, anggap aja berarti udah kejawab lah. Ya. Nah, karena kan waktu sesi tanya jawab telah selesai, terima kasih kepada para peserta yang telah menyampaikan pertanyaannya, dan bagi teman-teman yang pertanyaannya belum terjawab, semoga kita mendapat kesempatan untuk bertemu kembali ya. Nah, maka untuk sekarang dipersilahkan kepada Kak Yuria untuk memilih pertanyaan terbaik. Oke, aku baca-baca dulu ya. Ya, boleh. Ini subjektif atau objektif nih?
terserah kakaknya aja. Oke. Nah, sebentar. Banyak banget pertanyaannya nih. Nah, ini mungkin pertanyaan dari Nadia nih. Dari tadi itu kan banyak yang nanya nih. Nadia, aku nggak tahu nih. Nadia, pertanyaannya yang ini nih. Aku mau nanya Kak, dia nggak bisa open cam nggak dan audio, jadi via chat aja. Terkait memulai cara belajar UX. Nah, dari tadi kan teman-teman banyak yang bingung tuh UX tuh kayak gimana cara belajarnya. Ada saran nggak? Aku harus mulai dari mana? Langsung cari mentor, ikut kelas, ambil course, atau gimana Kak? Paling oke menurut pengalaman Kak Yuri. Karena tadi kakak mention kan beberapa, tapi paling oke, ini tergantung kondisi. Nah, ketika misalnya teman-teman bokeh nih, misalnya teman-teman bokeh, kalau kata aku teman-teman ikutin webinar yang gratis dulu aja, terus tuh teman-teman cari mentor dan beli buku. Kalau nggak cari e-book murah di marketplace banyak sih itu. Nah, cuma kelemahannya dari itu tuh teman-teman nggak akan terstruktur tuh belajarnya takutnya. Jadi nggak tahu nih apakah tiba-tiba teman-teman tuh belajarnya harus yang di advance, tapi teman-teman tuh pelajari pas teman-teman masih entry level gitu. Nah, kalau cari mentor, teman-teman biasanya kalau di kampus harusnya ada komunitas atau teman-teman tuh bisa minta bantuan dosen juga sih. Tapi dosen biasanya cuma jam kerja, jarang dosen yang bener-bener di hari luar kerja gitu. Nah, tapi kalau teman-teman udah di tingkat akhir nih, kebetulan udah mau cari kerja atau teman-teman tuh udah mau nyambil freelance, misalnya teman-teman, aku pengen sambil freelance gitu, pengen kuliah sambil cari uang. Nah, teman-teman tuh kalau saran aku sih investasi aja di bootcamp. Soalnya kalau teman-teman nanti tuh video online, takutnya video online tuh kita belum tahu kualitasnya, terus tuh belum tentu relate sama dunia nyata. Itu sih isunya. Soalnya kebanyakan aku nonton di platform-platform marketplace pembelajaran edutech itu, kebanyakan tuh beda sama real case gitu. Kayak janji manis semua gitu, kenyataannya nggak kayak gitu gitu. Jadi kayak kataku tadi, kalau misalnya punya uang atau mau investasi lebih, teman-teman bootcamp aja, atau teman-teman bisa Produkzilla nanti bikin video juga sih, bisa beli di Produkzilla juga. Atau kalau misal teman-teman mau ini cari mentor atau nanti ikut webinar gratis kayak acara kita hari ini aja, kayak di Himadira, sharing Himadira hari ini, kayak gitu sih. Nah, gitu. Ya, mungkin selamat kepada saudari Nurul. Jangan lupa hubungi nomor yang tertera di kolom chat ya. Baik, terima kasih kepada Kak Yuria atas penyampaian materi pada seri Himadira keempat ini. Nah, gimana nih acaranya teman-teman? Pastinya sangat seru dan menambah wawasan, bukan? Wah iya nih Nisha, pastinya dong. Nah, tidak terasa ternyata kita semua telah berada di penghujung acara. Semoga teman-teman sekalian dapat memanfaatkan ilmu dari apa yang telah disampaikan tadi sebagai bekal untuk kedepannya. Nah, oh iya nih untuk Kak Yuria sebagai ucapan terima kasih, maka kami dari Himadira ingin memberikan simbolis berupa sertifikat. Mungkin boleh difoto untuk dokumentasi. Oke. Di foto dulu ya. 1, 2, 3. Ya, sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak kepada Kak Yuria atas ketersediaannya untuk mengisi materi pada Sadira yang keempat ini. Nah, sebelum kita mengakhiri acaranya, tentunya akan ada sesi foto terlebih dahulu. Dimohon kepada para peserta untuk mengaktifkan kameranya ya. Oke teman-teman. Ayo, buat yang masih off cam, dimohon untuk on cam ya. Untuk kita foto dulu. Oke, sepertinya kita mulai saja ya sesi fotonya. Ya, 1, 2, 3. Wah, tidak terasa ya, kita telah berada di penghujung acara.
Marilah kita bersama-sama menutup acara ini dengan melafalkan hamdalah bagi yang muslim dan bagi yang lainnya dapat menyesuaikan. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, oh iya nih sebelumnya terima kasih juga kepada media partner kami yang telah membantu untuk mempromosikan acara kali ini. Terima kasih kepada Tekno Event UI XD, Civari Lab, dan BM Kema FIT. Nah, untuk teman-teman semuanya, jangan lupa untuk mengisi link absensi dan juga feedback yang tertera di layar dan juga kolom chat. I think I'm crazy, the way I've been craving. If I put it quite plainly, just give me them babies. So what you doing tonight? Better stay doing you right. Watching movies, but we ain't seen a thing tonight. I don't wanna keep you up, but show me can you keep it up? Cause then I'll have to keep you up, so maybe I'ma keep you up. But I've been drinking coffee, and I've been eating healthy. No one keeps squeaky, saving up my energy. Can you stay up all night? Fuck me till the daylight, 30 for 35. Can you stay up all night? Fuck me till the daylight, 30 for 35. Can you keep it up? Yeah. Cause then I'll have to keep you up, so maybe I'ma keep you up. But I've been drinking coffee, and I've been eating healthy. No one keeps squeaky, yeah. Saving up my energy. Can you stay up all night? Fuck me till the daylight, 30 for 35. Can you stay up all night? Fuck me till the daylight, 30 for 35. Need a seatbelt when I'm riding. I'ma leave it open like a door, come inside it. Even though I'm wavy, you can hit it like a side chick. Don't need no side dick, no. Got the neighbors yelling earthquake. 4.5 wanna make the best shake. Put it down heavy, even though it's lightweight. Yeah, we started at midnight, go till the sunrise. Done at the same time, but who's counting the time when we got it for life? I know all your favorite spots, we could take it from the top. Such a dream come true, true. Make a bitch wanna hit snooze. Ooh. Can you stay up all night? Fuck me till the daylight. 30 for 35. 30 for 35. Can you stay up all night? Fuck me till the daylight. 30 for 35. Means I want a 69 with you. No shit. Math class. You might think I'm crazy, the way I've been craving. If I put it quite plainly, just give me them babies. So what you doing tonight? Better stay doing you right. Watching movies, but we ain't seen a thing tonight. I don't wanna keep you up, but show me can you keep it up? Cause then I'll have to keep you up, so maybe I'ma keep you up.